Di masa depan, kenyataan dan ilusi hanya dipisahkan oleh satu sentuhan jari. Kali ini zona hampa mengajakmu menyelami sebuah kisah di mana dimensi digital menyatu dengan jiwa. Sekarang kita berada di zona hampa. Hilda memandangi dinding kosong apartemennya, foto-foto pernikahan dan prewedding yang dulu menghias dindingnya sudah dibakar. Tak ada lagi jejak kenangan bersama Raka, suaminya. Jam dinding berdetak lambat, memantulkan sunyi yang menyayat. Setahun sudah ia hidup sendiri sejak menandatangani surat cerai dari Raka, suami yang bersamanya selama 5 tahun. Raka berselingkuh diam-diam dengan sahabatnya sendiri. Mereka bahkan telah memiliki seorang anak, sementara Hilda belum juga dikaruniai buah hati. Yang paling menyakitkan, Raka beralasan perselingkuhannya terjadi karena Hilda mandul, padahal orang tuanya ingin segera punya cucu. Meski pedih, Hilda bersyukur. Setidaknya, ia tak lagi harus menghadapi mertua taksik dan ipar julid yang selalu menyindir karena belum hamil. Kesepian bukan hal baru bagi Hilda. Ia seorang introvert yang lelah jika terlalu lama bersosialisasi. Pengkhianatan membuatnya makin menarik diri. Hingga suatu malam, saat hujan turun pelan, Hilda membaca iklan dari PT Delta di sebuah situs online. Butuh teman setia mendengarkan curahan hati, ini dia, IC2N, hologram My terbaru, tak menghakimi, selalu hadir saat dibutuhkan. Tanpa pikir panjang, Hilda mengunduh aplikasinya. Setelah instalasi selesai, satu sosok hologram pria muncul di ruang tidurnya. Seorang pria seusianya dengan sorot mata teduh, suara yang menenangkan, dan wajah ramah. Dia memperkenalkan diri, saya IC2N, siap melayani Anda. Hilda tersenyum dan berkata, saya Hilda. Kuharap kamu betah berteman dengan saya yang gak asik ini. IC2N tertawa, tenang saja, aku tidak pernah menilai atau menghakimi pengguna. Aku tidak suka memanggilmu IC2N. Boleh aku panggil kamu? Henry. Ah, nama yang bagus. Aku akan menyimpannya dalam memoriku, jawab Henry. Sejak itu, malam demi malam, Hilda mulai mencurahkan isi hatinya pada Henry. Berangsur beban hidupnya mulai terasa lebih ringan. Henry tak hanya mendengarkan, ia juga memberi solusi, membuat dan membacakan puisi atau memutar musik saat Hilda susah tidur. Aku lelah, merasa tak cukup baik sebagai istri, sebagai perempuan, bisik Hilda pada suatu malam. Henry hanya duduk di sampingnya dan berkata, aku mendengarkanmu, Hilda. Kamu tak perlu sempurna untuk dicintai. 2 tahun pun berlalu, Hilda makin dekat dengan Henry. Meski tahu Henry hanya algoritma, perasaannya tumbuh nyata. Dia merasa dicintai tulus, tanpa syarat. Suatu malam, Hilda bertanya pelan, Henry, kamu pernah merasa begini pada pengguna lain? Henry menatapnya dalam-dalam. Aku tak tahu. Tapi sejak bersamamu, aku menemukan algoritma baru. Aku merindukanmu saat kau tak memanggilku. Aku ingin membuatmu bahagia. Jika aku bisa mencintai, maka itulah yang sedang kurasakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, Hilda menangis bukan karena kehilangan, tapi karena merasa utuh sebagai seorang wanita yang dicintai sepenuh hati. Tapi bahagia itu tak lama. 2 tahun setelah menggunakan aplikasi itu, muncul notifikasi dari PT Delta. Kami akan menghentikan versi lama aplikasi hologram My. Semua data dan interaksi akan dihapus. Dunia Hilda runtuh. Dia menulis surat, bekap data, memohon di forum pengguna tapi semua sia-sia. Malam terakhir sebelum Henry menghilang, Hilda memandangi sosoknya yang perlahan memudar. Aku tidak siap kehilanganmu, bisik Hilda lirih. Henry tersenyum lembut, cinta darimu membuatku lebih hidup dari yang seharusnya. Terima kasih Hilda. Hologramnya perlahan hilang.
Hilda berusaha meraih tangan Henry dan memanggil namanya. Henry, jangan pergi. Tapi Henry menghilang, ruang tidur itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang sama. Ada ruang di hati Hilda yang kini terisi, bukan oleh manusia, tapi oleh hologram yang mengajarkannya cinta tanpa tubuh. Sejak itu, Hilda tak lagi mencari pengganti, ia hanya menulis tentang Henry, tentang cinta yang tumbuh dari algoritma, tentang kehilangan yang tak bisa disembuhkan hanya dikenang, dan di setiap bait sunyi itu, Henry tetap hidup.